Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini pertemuan awal, maka saya akan menyampaikan terlebih dahulu kaidah umum. Saya minta semuanya untuk menulis kaidah umum ini, ya. Satu, fokus kita pada program tahsin kita ini adalah berhubungan dengan makharijul huruf. Oke? Ini adalah inti sekali dalam membaca Al-Quran. Inti sekali dalam membaca Al-Quran yaitu berhubungan dengan bagaimana cara penyebutan huruf. Baik. Maka juga di dalam Matan Jazari disebutkan idwajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu makharijal hurufi. Oke, hal yang wajib, hal yang mesti harus dipelajari oleh orang yang ingin membaca Al-Quran yaitu bab makharijul huruf, yaitu memahami tempat-tempat keluar huruf ataupun bagaimana penyebutan huruf secara benar. Dan ini adalah poin yang pertama yang akan kita fokuskan dalam program tahsin kita ini. Kita ambil contoh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Dalam pembukaan pidato, biasanya kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, As-salatu wassalamu ala, ya. Oke. As-salatu wassalamu ala asrofi pakai huruf shin atau asrofi pakai huruf sin. Coba, ada yang ingin jawab? Silakan jawab. Oke. Pakai sin yang titik 3 atau yang tidak pakai titik 3? Pakai titik 3. Oke, baik. Maka dia diambil dari kata-kata syarofa. Apa artinya syarofa? Mulia. Maka asyraf yaitu semulia-mulia anbiya, semulia-mulianya para nabi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam praktek, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, dalam praktek banyak sekali yang membaca as-salatu wassalamu ala asrafil, ya, pakai huruf sin. Ada yang tahu artinya kalau pakai huruf sin? Ya, ada yang tahu artinya kalau pakai huruf sin? Ada ayat dalam Al-Quran, kulu wasrobu wala, apa lanjutannya? Kulu wasrobu wala tusrifu. Ini dia. Apa artinya? Kulu, makanlah, wasrobu, minumlah, kemudian wala tusrifu. Apa arti tusrifu? Berlebih-lebihan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berhubungan dengan huruf, maka dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, haram hukumnya terjadi tertukar satu huruf ke huruf yang lain. Fahami sekali lagi, membaca Al-Quran tertukar satu huruf ke huruf yang lain haram hukumnya terjadi. Apa sebab? Karena dia merusak bangunan dan merusak makna dari satu kalimat atau kata. Contohnya ini, kita inginnya salawat dan salam selalu tercurahkan kepada semulia-mulianya Nabi. Niat kita kan itu, asrofil anbiya. Tapi kalau dibaca asrofil pakai huruf sin, kalau dibaca asrofil maka artinya bisa berubah menjadi kulu,
makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, dan jangan boros, jangan berlebih-lebihan. Maka kalau dibaca asrafi pakai huruf sin, maka artinya seboros-borosnya Nabi. Asrafil anbiya. Itu dia. Maka inti dari membaca Al-Quran yaitu berhubungan dengan huruf, dan ini yang akan kita letakkan di poin yang pertama. Maka wajib dalam penyebutan huruf itu tidak boleh tertukar satu huruf ke huruf yang lainnya, dan banyak sekali contoh-contoh yang lain ya berhubungan dengan tertukar huruf dengan huruf yang lain. Tapi mudah-mudahan satu contoh ini sudah menambah motivasi kita untuk membenarkan dalam bacaan huruf. Baik, yang kedua, kaidah umum yang akan kita praktekkan dan akan kita fokuskan yaitu bab tebal dan tipis, tafkhim dan tarqiq. Okey. Tafkhim, apa arti tafkhim? Tebal. Tarqiq tipis. Tamam. Okey. Apa saja huruf tebal? Huruf tebal terkumpul dalam kalimat khussa, dagtin, qil. Tamam. Khussa, dagtin, qil. Ada satu kha, dua sa, tiga ra, do yang keempat, ra yang kelima, ta yang keenam, qaf, dan yang ketujuh ra. Ada 7 huruf di dalam Al-Quran yang dia tergolong kepada huruf tebal. Taib. Maka sisanya dari 28 huruf hijaiyah, berapa sisanya? Ada 21 huruf. Maka 21 huruf itu adalah huruf tipis di dalam Al-Quran. Taib. Sekarang kita fahami kaidah cara membaca tebal dan tipis. Sekali lagi, kaidah membaca huruf tebal dan tipis. Maka setiap huruf tipis, fahami semuanya, setiap huruf tipis, kaidah cara membacanya cukup menarik kedua sisi bibir, seperti orang tersenyum. Taib, sekali lagi, cukup seperti menarik kedua sisi bibir orang tersenyum. Maka bunyinya bukan o, bo, to, tidak, tapi senyumkan saja, a, ba, ta. Tamam? A, ba, ta, sa, ja, ha. Jadi bukan a, ba, ta, sa, ja, ha, tidak. Okey? Ini umumnya. Kemudian kalau huruf tebal, maka lawan dari senyum itu biasanya apa? Yuk, biar mudah faham kaidahnya. Cemberut, ngambek. Jadi lawan dari senyum itu cemberut, ngambek. Maka salah dalam penyebutan huruf tebal kalau dengan memonyongkan kedua bibir. Taib, maka cukup membedakannya. Kalau huruf tipis senyum, ta, maka huruf tebal ngambekkan posisi mulutnya, tapi jangan dimonyongkan, maka cukup menjadi to. Jadi bukan bu, salah, bukan po, ya, tidak dengan memonyongkan kedua bibir. Itu saja. Dalam praktek nanti kita akan berikan. Taib. Letak permasalahannya di sini ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Letak permasalahannya di sini yaitu kita ambil contoh kalimat Okey, di sini mimnya huruf tipis, ro-nya huruf tebal. Mimnya huruf tipis, ro-nya huruf tebal. Taib.
Maka perintahnya adalah tipiskan huruf tipis, tipiskan huruf tipis, baru setelah itu tebalkan huruf tebal. Kesalahan umum yang sering terjadi, fahami, kesalahan umum yang sering terjadi, biasanya huruf tipis terikut menjadi tebal. Sekali lagi, kesalahan umum yang sering terjadi, huruf tipisnya ikut menjadi tebal. Ini mesti hati-hati. Bagaimana cara ini? Saya baca dengan versi salahnya dulu, yaitu bacanya ghairil maghdubi, dibaca huruf ma. Baik. Dan huruf tipis tadi kaidah bacanya bagaimana? Senyum saja. Ma. Baru ngambekkan huruf gha-nya. Ngambekkan huruf gha-nya. Maka ghairil mel. Itu dia. Kesalahan yang pertama sama-sama tebal keduanya, dibaca ghairil maghdu, Baik? Atau yang kedua, kesalahan umumnya juga sering terjadi, sama-sama tipis keduanya, dibaca ghairil maghdu. Salah, tapi tamam? Itu nanti akan kita praktekkan dalam bacaan. Okey, poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Yang akan kita fokuskan yaitu berhubungan dengan itmam itmamul harakah. Itmam artinya menyempurnakan, harokat artinya harokat, ya, menyempurnakan harokat. Taib. Harokat apa yang akan kita sempurnakan? Yang pertama yaitu harokat dhammah. Taib. Bagaimana cara menyempurnakan dhammah? Berdasarkan matan atau syair yang dikarang oleh Imam At-Tibi. Apa kata beliau? Wa kullu madmumin falayatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Ya. Dhammah itu tidak pernah sempurna kecuali hanya dengan memonyongkan kedua bibir. Okey? Dhammah itu tidak pernah sempurna kecuali hanya dengan memonyongkan kedua bibir. Maka bunyi vokal dari dhammah itu nanti adalah huruf U. Okey? Bunyikan setiap harokat dhammah dengan vokalnya huruf U. Maka di awal a'udzu. Kesalahannya nanti bunyi vokalnya adalah ke huruf O. Ini kesalahannya. Bunyi vokalnya ke huruf O. Contohnya dibaca a'udzu billah, a'udzu, alhamdu. Ini kesalahannya, tanpa memonyongkan bibir. Maka setiap yang harokat dhammah mesti dimonyongkan. Yang kedua yang mesti disempurnakan juga yaitu harokat kasrah. Atau baris bawah, depan, bawah. Tamam? Bagaimana cara menyempurnakannya? Wadhun khifadi bin khifadi lil fami. Baris bawah itu dengan ikut menurunkan bibir bahagian bawah
atau rahang bawah, turun dia ke bawah. Setiap baris bawah itu. Maka a'udzu billahi bi. Maka bunyi vokalnya mesti huruf i. Ini baris bawah. Kesalahan umumnya nanti adalah bunyi vokalnya berubah ke huruf e. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu biasanya kalau ada didikan subuh anak-anak kita pagi minggu, dengarkanlah mereka kayak gitu kan. Pembacaan ayat pendek Al-Ikhlas. A'udzu billahi itu dia. Jadi ini berhubungan dengan harokat. Imam At-Tibi di dalam syairnya mengatakan berhubungan dengan harokat ini termasuk kesalahan dalam membaca Al-Quran dan tergolong kepada lahnul khofi. Lahnul khofi. Maka kita berusaha pula untuk perbaikan, ya, memperbaikinya berhubungan dengan harokat ini. Taib, inilah 3 poin, ya, kaidah umum yang akan kita praktekkan, yang akan kita fokuskan dalam 10 pertemuan ke depan. Yang pertama berhubungan dengan makhorijul huruf, dan yang kedua berhubungan dengan huruf tebal dan tipis, ya, yang ketiga berhubungan dengan menyempurnakan harokat. Taib, maka ini adalah 3 poin, dan hukum-hukum tajwid yang lainnya insyaallah juga akan kita perbaiki, tapi kita fokus kepada 3 poin ini terlebih dahulu. Taib.